Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami yang setia memelihara hidup kami dan yang senantiasa menuntun kami lewat firman-Mu. Biarlah saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 4 Juli 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 35. Begini firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai nanaing baluahon hosana mangago hosado alai na aguan hosa alani ahu dohot alani barita nauli ido balua hosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagian tersulit dari mengikut Yesus Kristus adalah ketika kita harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Mungkin kita begitu bangga ya menjadi orang Kristen, kita bangga menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki Bapa Allah kita yang maha pengasih, pemelihara hidup kita dan yang mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa, bagaimana kita hidup di dalam cinta kasih dalam kehidupan ini. Namun saudara-saudara sekalian, di saat kita berbicara tentang penderitaan, bahwa orang-orang percaya tidak hanya mau menantikan janji-janji Allah, tetapi juga harus mau menyangkal diri dan memikul salib itu. Di saat itu begitu banyak orang ya yang mencari jalan bagaimana dia menghindar dari melakukan itu, mencari cara supaya dia boleh mendapatkan keadaan yang lebih aman, tidak harus menyangkal salib, menyangkal diri, memikul salib seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita suka dengan apa yang Yesus janjikan, bahwa kita akan menerima upah sebagai pengikut Dia.
dengan janji tentang kehidupan kekal yang dijanjikan bagi kita. Tetapi proses untuk menuju ke sana, di situ kita begitu banyak yang berusaha untuk mencari dalih ya, bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk mengikuti semua proses itu. Di mana orang-orang percaya harus siap menderita karena iman percayanya. Orang-orang yang mengikut Yesus harus mau mengutamakan Yesus dalam kehidupannya dan menomorduakan semua kepentingannya, keinginannya, kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Itu sebagai wujud dari penyangkalan diri kita, sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Di saat-saat seperti itulah saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen ya kemudian berkata, kita kan harus bijak. Kita tidak mungkin mengikuti semua apa yang Yesus katakan. Sehingga ada orang yang mau berbohong hanya untuk mencari jalan aman. Supaya jangan sampai ia menjadi menderita. Jangan sampai kehidupannya terancam hanya oleh karena persoalan iman percayanya terhadap Yesus Kristus. Ada banyak orang bahkan sanggup untuk menjual imannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi jabatan yang lebih baik. Banyak orang-orang percaya yang pada akhirnya lebih memilih untuk mengingkari imannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia atau mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu jelas berkata lewat firman-Nya dalam renungan hari ini bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Orang-orang yang memilih untuk lebih mencari jalan selamat, mencari ketenangan bagi dirinya, dan ia mengorbankan imannya, tentu orang-orang seperti itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Dan ia akan kehilangan apa yang dia pertahankan, dan upah yang dijanjikan baginya tentu tidak akan pernah dia terima. Saudara-saudara sekalian, upah mengikut Yesus begitu jelas. Keselamatan. Supaya kita boleh masuk kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dengan upaya apapun selain karena kasih karunia Allah. Dan kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah mengaruniakannya. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan yang ditawarkan, dijanjikan bagi orang-orang percaya itu jauh lebih besar, melampaui kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan jika kita harus menderita untuk mengikut Dia, kita harus menanggung penderitaan, diejek, disingkirkan oleh dunia ini, oleh orang-orang sekitar kita. Namun ingatlah bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan, kebahagiaan yang dinantikan oleh orang-orang percaya yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang menang di dalam imannya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara sekalian, kita buat pilihan yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Yesus, mari tetaplah setia. Jangan pernah mencari jalan-jalan yang hanya membawa kita kepada kebinasaan.
Jangan pernah menjual iman kita. Jangan pernah menyangkal iman kita. Hanya untuk meraih kenikmatan dunia ini. Hanya untuk menghindar dari penderitaan. Karena mengikut Yesus. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Penderitaan kita, kesiapsediaan kita untuk masuk dalam proses penderitaan itu akan diganti dengan keselamatan, kebahagiaan kekal yang disediakan Allah bagi kita. Karena itu mari tetaplah setia menjadi anak-anak Tuhan yang sampai akhir hidup kita tetap hidup percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini supaya kami belajar setia kepadamu dengan tidak menyangkal Engkau hanya untuk mencari kenikmatan dan keselamatan di dunia ini. Tetapi biarlah setiap kami anak-anak-Mu benar-benar boleh mengerti bahwa Tuhan telah sediakan keselamatan dan kehidupan kekal yang jauh melampaui apapun dari kenikmatan dan keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kami boleh terus berpegang teguh pada iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian hidup terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.